Apakah benar? Indonesia masih tetap melanjutkan pembelian jet tempur Su-35 walaupun kena sanksi. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia pertahanan internasional terkait kelanjutan rencananya untuk membeli jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Meskipun sempat menghadapi hambatan, seperti sanksi internasional terhadap Rusia dan pertimbangan alih teknologi, kabar terbaru mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada pembelian ini sebagai bagian dari modernisasi alat utama sistem persenjataan, alutsista. Jet tempur Su-35 dianggap sebagai salah satu pesawat tempur generasi 4-5 terbaik di dunia, dengan kemampuan manuver super, radar canggih, dan persenjataan mutakhir. Dengan keunggulan ini, Indonesia melihat Su-35 sebagai aset penting untuk menjaga kedaulatan wilayah, terutama di kawasan Laut Natuna Utara yang strategis. Menurut sumber di Kementerian Pertahanan, negosiasi dengan Rusia terus berlangsung meski sempat terhambat oleh dinamika geopolitik global. Salah satu isu utama adalah penerapan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA, oleh Amerika Serikat, yang dapat berdampak pada negara-negara yang melakukan pembelian alat pertahanan dari Rusia. Selain risiko sanksi, faktor lain yang menjadi perhatian adalah transfer teknologi dan potensi peralihan kebijakan pertahanan Indonesia. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan kesepakatan yang mencakup alih teknologi untuk mendukung pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Sementara itu, Rusia dilaporkan menawarkan paket pembelian yang menarik, termasuk kerja sama teknis dan opsi pembayaran melalui barter, seperti yang pernah dilakukan dalam pembelian Sukhoi Su-27 dan Su-30 pada masa lalu. Su-35 dilengkapi dengan sistem radar IRBC yang mampu mendeteksi target hingga jarak 400 km dan mampu melacak hingga 30 target secara bersamaan. Pesawat ini juga mampu membawa berbagai jenis rudal udara ke udara dan udara ke darat yang sangat presisi. Bahkan dibandingkan dengan pesawat tempur generasi kelima seperti F-35, Su-35 menawarkan performa yang hampir setara dengan biaya yang lebih rendah, membuatnya cocok untuk anggaran pertahanan Indonesia. Dengan adanya pembelian ini juga mencerminkan hubungan diplomatik yang erat antara Indonesia dan Rusia, terutama dalam sektor pertahanan. Jika pembelian ini terrealisasi, Su-35 akan menjadi tambahan signifikan bagi kekuatan udara Indonesia. Namun, keputusan ini memerlukan strategi yang matang untuk mengelola risiko geopolitik dan memastikan pembelian ini mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Meskipun jet tempur Su-35 memiliki keunggulan teknis, tantangan tetap ada. Di antaranya adalah keberlanjutan perawatan pesawat dan ketergantungan pada suku cadang Rusia. Selain itu, dinamika geopolitik global yang terus berubah dapat memengaruhi kebijakan Indonesia terkait akuisisi alutsista. Meskipun sejumlah tantangan geopolitik dan sanksi internasional yang terkait dengan pembelian jet tempur Su-35 dari Rusia, Indonesia terus melangkah maju dengan rencananya untuk memperkuat Angkatan Udara negara. Keputusan ini bukan hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan militer, tetapi juga menggambarkan tekad Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pertahanan strategisnya di tengah situasi dunia yang terus berkembang. Langkah Indonesia untuk tetap melanjutkan pembelian Su-35 juga menunjukkan sikap independen dalam kebijakan luar negeri. Meski menghadapi risiko sanksi dari Amerika Serikat di bawah Undang-Undang CAATSA, Indonesia tetap teguh dengan prioritasnya dalam memperkuat Angkatan Udara. Negara ini memilih untuk mengevaluasi risiko dan manfaat jangka panjang dari keputusan tersebut, dengan harapan bahwa alutsista baru ini akan memperkuat kedaulatan wilayah dan menciptakan daya saing dalam kawasan Asia Tenggara. Rusia, yang menghadapi tekanan internasional akibat konflik di Ukraina, tetap berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Pembicaraan mengenai paket alih teknologi dan dukungan teknis berkelanjutan menjadi bagian dari negosiasi yang sedang berlangsung. Indonesia, di sisi lain, berharap kesepakatan ini dapat membuka peluang untuk pengembangan industri pertahanan domestik, yang saat ini terus berkembang. Langkah Indonesia untuk tetap melanjutkan pembelian Su-35 juga menunjukkan sikap independen dalam kebijakan luar negeri. Meski menghadapi risiko sanksi dari Amerika Serikat di bawah Undang-Undang CAATSA, Indonesia tetap teguh dengan prioritasnya dalam memperkuat Angkatan Udara. Negara ini memilih untuk mengevaluasi risiko dan manfaat jangka panjang dari keputusan tersebut, dengan harapan bahwa alutsista baru ini akan memperkuat kedaulatan wilayah dan menciptakan daya saing dalam kawasan Asia Tenggara. Rusia, yang menghadapi tekanan internasional akibat konflik di Ukraina, tetap berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Laut Natuna, yang terletak di perbatasan Indonesia dan Cina, terus menjadi titik panas geopolitik, dengan meningkatnya klaim teritorial di kawasan tersebut.
Penguatan Angkatan Udara Indonesia dengan Su-35 dapat menjadi kunci untuk menjaga kestabilan dan menegaskan klaim kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Pesawat-pesawat canggih ini diharapkan dapat memberikan pengawasan udara yang lebih baik, serta meningkatkan kesiapan dalam respons setiap ancaman yang mungkin muncul di kawasan ini. Selain itu, Su-35 juga memiliki kemampuan untuk melakukan patroli di wilayah perairan yang luas, memberikan Indonesia keunggulan dalam hal pengawasan dan pengendalian udara, yang merupakan aspek vital dari strategi pertahanan nasional. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya alih teknologi dalam kesepakatan ini. Salah satu tujuan utama dari pembelian jet tempur Su-35 adalah untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bergantung pada impor, tetapi juga dapat mengembangkan kemampuan teknis domestik dalam pemeliharaan dan perbaikan pesawat. Dengan meskipun Rusia bersedia untuk memberikan beberapa teknologi dan pelatihan kepada personel Indonesia, tantangan utama adalah memastikan bahwa negara ini memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan pemeliharaan pesawat secara mandiri dalam jangka panjang. Hal ini akan melibatkan peningkatan kapasitas pabrik perawatan pesawat di dalam negeri, serta pengembangan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang perawatan dan perbaikan pesawat tempur. Namun, ada kekhawatiran mengenai ketergantungan jangka panjang Indonesia pada Rusia untuk pasokan suku cadang dan perawatan jet tempur Su-35. Sanksi internasional atau ketegangan diplomatik di masa depan bisa membatasi akses Indonesia terhadap suku cadang atau teknologi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencari cara agar tetap memiliki kebijakan mitigasi risiko terkait ketergantungan pada satu negara pemasok. Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia juga terus memperkuat hubungan militer dengan negara-negara mitra lainnya, seperti Australia, Singapura, dan Amerika Serikat. Meskipun Indonesia tetap memilih untuk membeli Su-35 dari Rusia, negara ini tidak meninggalkan kesempatan untuk terus berpartisipasi dalam latihan militer multilateral dan pertukaran teknologi dengan negara-negara besar lainnya. Dengan menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negeri dan memperkuat alutsista, Indonesia berharap dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dengan berbagai negara besar, serta memperkuat posisinya dalam forum-forum internasional terkait keamanan regional dan global. Kini Indonesia telah mengambil keputusan untuk terus berlanjut dengan pembelian jet tempur Su-35, juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk modernisasi alutsista yang lebih luas. Selain Su-35, Indonesia juga sedang dalam proses untuk memperkuat armada pesawat tempur lainnya, seperti F-16, dan berencana untuk memperbarui kapal perang serta sistem pertahanan rudal. Semua langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan pertahanan nasional guna menghadapi berbagai ancaman dan memastikan stabilitas kawasan.